Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Ramadhani dari kelas 11 TKJ 4 dengan absen 12. Di video kali ini saya akan menjelaskan ulang berdasarkan pemahaman saya tentang pengertian VLAN, manfaat VLAN dan cara konfigurasinya. Tanpa berlama-lama langsung saja ke pembahasannya. Virtual Local Area Network atau biasa disebut dengan VLAN merupakan sekelompok perangkat yang berada pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan menggunakan perangkat lunak pengelolaan sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya apabila mereka berada pada satu jalur yang sama. Padahal sebenarnya mereka berada pada sejumlah segmen yang berbeda. Sebuah VLAN memungkinkan administratornya untuk menciptakan sekelompok peralatan yang secara logik dapat dihubungkan satu sama lain. Dengan VLAN kita dapat membagi jaringan switch secara logik berdasarkan fungsi suatu departemen atau project team. Untuk pembahasan selanjutnya adalah manfaat penggunaan VLAN. Manfaat penggunaan VLAN yang pertama adalah menghemat biaya. Mengapa demikian? Dikarenakan dengan penggunaan VLAN kita dapat meminimalisasi penggunaan perangkat jaringan. Contohnya pada topologi ini. Nah, rangkaian tersebut menggunakan dua switch untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda sehingga akan lebih banyak biaya yang dikeluarkan untuk membeli switch tersebut. Berbeda halnya apabila kita menggunakan VLAN, maka topologinya akan berubah menjadi seperti ini. Dengan topologi VLAN kita hanya membutuhkan satu switch untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda, tetapi jaringan tersebut akan tetap berbeda segmen dengan jaringan yang lainnya. Manfaat VLAN yang kedua yaitu memperkecil traffic broadcast. Dengan penggunaan VLAN akan memecah broadcast domain sehingga switch hanya akan menyebarkan pesan dari broadcast kepada VLAN tertentu, sehingga host di luar VLAN tidak akan ikut serta menerima pesan dari broadcast. Untuk manfaat VLAN yang ketiga yaitu mempermudah manajemen jaringan. Dengan menggunakan VLAN kita dapat mengelompokkan jaringan, sehingga dengan hal itu akan memudahkan kita apabila kita ingin menambah atau memperluas jaringan atau membuat sub network baru. Hal itu juga akan mempermudahkan kita melakukan troubleshooting saat ada masalah pada suatu jaringan. Untuk manfaat yang terakhir atau yang keempat yaitu lebih aman. Jika kita menggunakan VLAN, secara default komunikasi hanya dapat dilakukan antara host yang berada di VLAN yang sama. Host tidak dapat berkomunikasi dengan host lain yang berbeda VLAN. Hal tersebut tentunya akan meningkatkan keamanan jaringan karena dapat meminimalisir ancaman yang datang dari host lain yang berbeda VLAN. Nah, itu tadi manfaat dari VLAN sendiri. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi VLAN itu sendiri. Untuk langkah awal konfigurasi VLAN itu sendiri, kita memerlukan topologi dengan rangkaian satu switch dan 4 PC. Setelah itu kita ganti nama PC masing-masing menjadi PC 01 sampai PC 04. Seperti ini kita hubungkan masing-masing PC ke switch menggunakan kabel straight. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi IP pada setiap komputer masing-masing. Di sini saya menggunakan IP kelas C yakni 192.168.23.1 dengan subnet mask sebagai berikut.
Ke semua komputer sudah terkonfigurasi IP, lalu kita tes apakah dapat terhubung satu sama lain. Dapat kita lihat di sini bahwa seluruh komputer sudah tersambung satu sama lain. Langkah selanjutnya kita konfigurasi di switch di menu CLI. Kita enter. Kita ketikkan perintah enable. Lalu confirm. Untuk mengaktifkan VLAN-nya kita masukkan perintah VLAN 10. Lalu X VLAN 20. Setelah seperti ini kita keluar. Lalu kita cek apakah VLAN sudah aktif atau belum dengan perintah show VLAN. Di sini masing-masing VLAN sudah aktif. Selanjutnya kita aktifkan per masing-masing fast Ethernet 1, 2, 3, dan 4 dengan cara conf terminal. Lalu kita ketikkan enter FA 0/1 atau PC 1. Kita ketikkan switch port access VLAN 10 supaya PC 1 masuk ke dalam VLAN 10. Kita lakukan ke seluruh PC. Untuk PC 1 dan PC 2 sama masuk ke dalam VLAN 10, dan untuk PC 3 dan PC 4 masuk ke dalam VLAN 20. Jika sudah semua, kita lakukan pengecekan apakah konfigurasi yang kita lakukan sudah berhasil atau belum dengan cara kita ketikkan show VLAN. Nah, di sini sudah berhasil bahwa PC 1 dan 2 masuk ke dalam VLAN 10 dan PC 3 dan 4 masuk ke dalam VLAN 20. Lalu selanjutnya kita ketikkan write supaya konfigurasi tadi tersimpan. Nah, sudah. Lalu kita lakukan pengetesan. PC 1 dengan PC 2 yang sama VLAN dapat terhubung. PC 3 dan 4 dapat terhubung. PC 1
dan 3 tidak dapat terhubung karena berbeda VLAN. PC 2 dan 4 begitu tidak terhubung. Nah, itu tadi untuk cara konfigurasi VLAN sendiri. Nah, selanjutnya untuk permasalahan yang saya hadapi sewaktu saya melakukan konfigurasi VLAN tadi, yaitu saat pengetikan script atau perintah. Nah, saat pengetikan script atau perintah, saya seringkali melakukan salah ketik ataupun typo ataupun terlewat. Hal tersebut yang menyebabkan tidak jadi konfigurasi atau konfigurasinya gagal, sehingga saya harus mengulanginya dari awal. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, saya melakukan konfigurasi ulang dengan lebih teliti dan lebih santai tentunya. Nah, mungkin itu tadi penjelasan ulang materi tentang VLAN dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Ibnu Wahyu Ramadhani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.